Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah al-qa'im bi huquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat barakat salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Baik ikhwat iman yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ahkamul udhiyah dan juga adzabah. Karena dulu belum selesai pada pertemuan sebelum ini, maka kita lanjutkan. Kalaupun misalnya sudah sering kita dengar, tapi untuk memperkuat ingatan kita, mana tahu ada yang terlupa sehingga ingat kembali. Sehubungan besok, insya Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita semuanya, bertepatan dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu hari Nahar atau Yaumul Idul Adha, hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Dan hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita berada pada hari ke-9 atau tanggal 9 bulan Dzulhijjah, di mana disunahkan untuk berpuasa. Dan puasa hari ini selain membanggakan Allah di hadapan para malaikatnya, dan juga untuk menghapuskan dosa 2 tahun, ya, 1 tahun ke belakang dan 1 tahun yang akan datang. Nah, sering ada pertanyaan, bagaimana bisa kok 1 tahun ke depan padahal belum melaksanakan dosa. Dijawab oleh para ulama, jika ada kalimat atau hadis yang menjelaskan akan diampuni dosa baik yang lalu maupun yang akan datang, seperti halnya puasa Ramadan misalnya, itu artinya orang tersebut akan dilindungi untuk agar tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar itu, atau perbuatan kemungkaran, khususnya maksiat ataupun dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertemuan yang lalu kita sudah bahas diantaranya mengenai apakah domba itu boleh untuk 1 ekor kambing, boleh diniatkan untuk 1 keluarga atau untuk lebih dari 1 orang, sudah dibahas. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah boleh untuk ada pembahasan untuk yang sudah meninggal, sudah dibahas. Bolehkah menyebutkan nama-namanya, seperti sapi misalnya disebutkan di absen nama-namanya, atau kurban itu disebutkan namanya, pada Allah sudah Maha tahu dan sudah jawab boleh. Riwayat Imam Baihaqi jelas, ya, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, kali ini selain menjelaskan tentang atau mengulang sedikit tentang doa ataupun bacaan apa yang kita baca ketika menyembelih kurban, karena kebetulan waktu tidak keliru kemarin belum tersampaikan secara tuntas sehingga ada yang bertanya. Kemudian juga kita ulangi hewan apa saja yang tidak layak atau tidak sah untuk dijadikan kurban. Hewan seperti apa, sekalipun itu domba, onta, sapi, ada yang dilarang oleh Nabi, ya, artinya tidak sah jika tetap melaksanakan dengan hewan kurban. Sedekahnya diterima, asal sesuai dengan syarat-syaratnya dari pribadi, kemudian juga niatnya ikhlas karena Allah. Tapi untuk dijadikan kurban maka tidak sah. Nanti kita bahas insyaallah. Baik, yang pertama kita ulang dari hayawan ataupun hewan-hewan yang sebetulnya itu termasuk yang dibolehkan namun jadi tidak sah, karena ada sebab-sebab tertentu yang kita tahu dan sudah kita pelajari. Hewan yang sah untuk dijadikan kurban, pertama onta, dan ini paling afdalnya, ya, karena dagingnya fisiknya lebih besar daripada sapi. Yang kedua sapi dan yang sejenis, atau kalau di kita kerbau lah, ya. Kemudian yang ketiga kambing, keempat domba. Asal mencukupi umurnya maka sah, seperti
onta yang sudah menginjak usia ke-6, 5 tahun lebih masuk ke 6 tahun, kemudian sapi 2 masuk ke usia 3 tahun, kambing 2 tahun masuk ke tahun ketiga, kemudian domba masuk tahun kedua. Atau jika kita kebingungan menentukan tahunnya, maka lihat giginya, sudah tanggal, sudah kupak apa belum. Jika sudah, berarti dia sudah mencukupi usia untuk dijadikan hewan kurban. Pun demikian akikah. Namun misalnya sekalipun dari segi usia, kemudian termasuk hewan-hewan yang tadi disebutkan, menjadi tidak sah jika hewan tersebut mengalami pertama kebutaan ataupun buta sebelah, sekalipun matanya masih atau biji masanya masih sempurna, masih ada, namun dia tidak melihat misalnya, atau awal ya, Allah yang buta sebelah, maka tidak sah dijadikan kurban. Kemudian yang kedua, yang pincang. Nah, pincang ini khusus untuk pincang, sekalipun terjadinya pada saat akan disembelih, misalnya akan disiapkan untuk disembelih, namun dia ngamuk sehingga kan satu dan hal kakinya patah satu misalnya. Nah, maka itu pun sama, jadi tidak sah dijadikan kurban, maka harus ekstra hati-hati. Nah, seperti ada cara kan, dipeluk begini, diambil kaki belakangnya agak dalam, kemudian diangkat dengan membaca doa tentunya. Nah, itu kambing bisa pasrahkan gitu, diangkat plek. Yang sudah ikut pelatihan kalau tahu ya. Namun jika salah, misalnya dia terkejut dan misalnya melompat, kakinya terpegang dengan patah, nah ini menjadi tidak sah dijadikan kurban, maka harus ekstra hati-hati. Kemudian yang berikutnya, yang sakit ya, hewan baik itu onta, sapi, kerbau, kambing ataupun domba yang dalam keadaan sakit ya. Al-bayyin maraduha, yang jelas sakitnya sakit parah ya. Kalau cuma sakit-sakit sedikit yang tidak kasat mata itu tidak masalah, ataupun hanya nampak ya sedikit saja, ini yang jelas dan parah begitu. Kemudian wal ajfa, yang kurus, saking kurusnya sampai otaknya tidak tidak ada otaknya begitulah ya. Karena saking kurusnya. Nah, adapun kambing, sapi yang tidak memiliki misalnya zakar karena dipotong atau dikebiri, itu sah. Kemudian yang patah tanduknya, yang rusak tanduknya, itu tidak masalah, masih sah. Kemudian yang telinganya kecil misalnya seperti domba garut, sah, karena tetap itu telinga memang seperti itu ya, telinganya kecil dia. Nah, kemudian yang terpotong telinganya itu tidak sah, termasuk yang rusak telinganya itu masuk dalam kategori tidak sah. Kemudian yang terpotong ekornya, nah, ini harus diperhatikan ekornya seperti apa. Lalu kemudian bagaimana adab dan juga tata cara menguliti, ini hati-hati harus diperhatikan. Jangan sampai hewan belum benar-benar mati sudah dikuliti, ini nanti bermasalah. Jadi pastikan dia mati baru diangkat ya, digantungkah atau seperti apa sesuai dengan keahlian masing-masing ya, masing-masing penyembelih itu yang ahli dalam hal menguliti itu. Bagaimana cara menentukan sudah mati atau tidak? Ada beberapa cara. Pertama, ekornya misalnya digerakkan begini, jika dia bertahan, nah, misalnya ekor begini, dia bertahan, nah, berarti masih hidup. Tapi kalau dia sudah lembut begini,
digerak-gerakan dia ikut begitu, nah ini sudah mati insya Allah. Kedua, atau matanya, ya, matanya dipegang jika mengedip sedikit, nah berarti masih hidup. Nah, atau celah-celah kakinya, apa nama, kuku kakinya itu ditusuk begini, jika gerak, nah berarti dia masih hidup. Jika melalui apa tes seperti tadi dia sudah tidak bergerak, maka insya Allah itu sudah mati. Nah, boleh dikuliti, boleh dipotong kepalanya dan seterusnya. Ya, baik. Nah, kemudian kapan waktu penyembelihan hewan kurban tersebut juga belum tersampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'min amin qala wa waqtu dzabh aw yadkhul waqtu dzabh, dan masuk waktu penyembelihan itu lil udhiyati untuk hewan kurban min waqti salatil Aid, dari waktu salat Idul Adha, Idul Nahar. Sampai kapan? Dari mulai masuknya Idul Adha, salat Idul Adha, nanti sampai hari ke-13. Ini singkatnya saja, hari terakhir dari Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 sebelum Ghurubis Syams, sebelum terbenamnya matahari, sampai terbenamnya matahari pada hari ke-13 ila Ghurubis Syamsi min akhir Ayyamut Tasyrik, ya. Samir waktu dzabhi, dan berkelanjutan waktu dzabh itu, waktu penyembelihan, ila Ghurubis Syamsi, hingga terbenamnya matahari, min akhir Ayyamut Tasyrik, dari hari tasyrik, dari mulai tanggal 10 waktu begitu masuknya salat sunat Id, sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah, sebelum terbenam matahari pada hari ke-13 itu. Nah, wa yustahabbu 'inda dzabhi, dan disunnahkan ketika menyembelih hewan kurban atau menyembelih hewan apapun yang kita sembelih, ya, sunnahnya khususnya di sini hewan kurban, tapi umumnya hewan apa saja, artinya pada saat berkurban atau tidak, maka disunahkan pada saat penyembelihan khamsatu asya'a, 5 perkara. Ahaduha, yang pertama, at-tasmiyah, ya, membaca basmalah, ya. Yang pertama baca bismillahirrahmanirrahim, afdalnya bismillahirrahmanirrahim, tapi minimal bismillah, ya. Fayaqulu dzabih, sehingga orang yang menyembelih mengucapkan bismillah, ini sudah cukup. Wal akmal, dan yang lebih sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Falau lam yusammi, sekarang ada permasalahan, bagaimana jika si penyembelih ini lupa, tidak membaca basmalah? Nah, ini kadang-kadang sering dipermasalahkan. Jika lupa tidak sah, katanya. Nah, dijawab oleh ulama kita, hulal madzubuh, maka dihalalkan, hewan sembelihannya tetap halal, ya. Makanya at-tasmiyah ini masuk dalam kategori sunnah tadi, wa yustahabbu, dan disunnahkan, bukan diwajibkan. Kalau diwajibkan berarti ketika lupa, ketika tidak dibaca begitu, nah, maka bisa tidak halal. Nah, itu bahasanya panjang, ya. Asal yang si penyembelih dipastikan seorang muslim, ya, atau mukmin, ya, yang sudah akil balik tentunya. Baik. Yang kedua, watani as-salatu ala nabi, membaca salat atas nabi, ya, salat yang pendek, ya, salat yang pendek saja minimal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya. Kalaupun mau, ya, misalnya ada 20 ekor kambing, baca sholawat Ibrahimiyah, ya, apalagi 3 kali pula sholawatnya. Sampai kapan tuh nyembelihnya? Hari Jumat pula, ya. Ingin waktu afdal, afdalnya kan selepas itu langsung, ya. Baik, baca sholawat yang terpendek tidak masalah. Wasal, dan yang ketiga, istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat dengan sunnah. Andai misalnya ada yang menyembelih ternyata tidak pas atau tidak menghadap kiblat, tetap sah, ya, hewannya tetap halal.
Ay yuwajjihu dhabihu matbaha lil qiblat wa tawajjahu aidan. Artinya si penyembelih menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat, pun demikian dia sendiri menghadapkan badannya ke arah kiblat. Wa rabi'u, dan yang keempat at-takbir, membaca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 3 kali. Ay qabla tasmiyati, sebelum membaca tasmiyah, sebelum baca basmalah di sini. Wa ba'daha, atau boleh juga setelahnya, salasan 3 kali. Kama qala al-Mawardi, seperti dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala. Wal khamis, dan yang kelima, yang terakhir, yang disunahkan ketika menyembelih hewan ataupun hewan kurban khususnya, ad-du'a bil qabul, membaca doa agar diterima. Fayaqulu dhabihu, sehingga orang yang menyembelih mengucapkan Allahumma hadhihi minka walaka, ada wa ilaika, ada 2 ya, boleh minka, boleh ilaika. Artinya apa? Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal, singkatnya itu. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Maksudnya ayat hadhil udhiyatu ni'matan minka alayya. Ini kita yang aktif ngaji harus paham. Ketika menyembelih harus istihdar dalam hati. Ketika melafalkan Allahumma hadhihi minka, ayat yang dimaksud hadhihi minka, ini adalah hewan kurban sebagai anugerah darimu untukku. Ini hadhihi minka, itu hewan kurban ini adalah merupakan anugerah darimu untukku. Wa ilaika, nah, dan aku mendekatkan diri dengan kurban ini kepadamu. Jadi wa ilaika itu aku mendekatkan diri, ayat wa taqarrabtu ilaika wa taqarrabtu biha ilaika, dan aku mendekatkan diri kepadamu dengan hewan kurban ini. Fataqabbalha, atau fataqabbal minni, maka terimalah dari hambamu, terimalah dariku, atau terimalah hewan kurban. Domirnya pakai ha, fataqabbalha boleh kepada hewan kurban, terimalah hewan kurban ini, atau fataqabbal minni boleh. Makanya kalau kita mewakili orang lain, ya, mewakili penyembelihan, fataqabbal min fulan, jangan salah, malah fataqabbal minni di aku itu. Punya orang minta diterima dari saya, gimana ceritanya? Ya, fataqabbal min fulan atau minhu gitu, apa-apa. Jadi itu arti daripada Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal dalam doa penyembelihan itu. Ay hadhihi minka ilaika, hadi ni'matun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha. Lalu kemudian bolehkah si penyembelih ini, orang yang pemilik hewan kurban ini, yang menyembelih kurban yang berkurban ini, untuk memakan daging kurbannya, wala ya'kulu mudhahi syai'an min udhiyatil mandhurah, disimak, dan tidak boleh orang yang menyembelih kurban, ya, si pemilik kurban itu, syai'an, memakan sedikit pun minal udhiyati, daripada hewan kurban tapi al-mandhurah, yang dinadarkan. Artinya yang tidak dinadarkan boleh, imma hanya seala kadar atau tidak sama sekali disedekahkan semuanya. Itu lebih afdal. Kalaupun tabarruk, kata ulama, ya mengambil seala kadarnya saja. Nah, andai itu dinadarkan atau kurban yang dinadarkan, bal yajibu alaihi at-tasadduqu bi jami' lahmiha. Nah, khusus untuk hewan kurban yang dinadarkan, maka wajib baginya untuk bersedekah dengan seluruh daging hewan kurban tersebut. Nah, ini harus diperhatikan. Wa yakunu udhiyatul mutatawwi', tapi boleh, dan dia boleh mengkonsumsi atau memakan dari daging hewan kurban yang dia kurbankan dengan kurban sunnah, al-mutatawwi', ya, kurban sunnah yang sunnah muakkadah, itu bukan kurban wajib, bukan kurban yang dinadarkan. Ya. Sulusan alal jadid, sepertiganya batas maksimalnya, ya, berdasarkan qaul jadid. Adapun wa amma sulusannya, adapun 2/3 lagi, faqila yatasaddaqu biha atau yatasaddaqu bihima, dia sedekahkan semuanya. Warajul Nawawi fi Tashih Tanbih, dan Imam Nawawi mentarjih ini dalam Tashih Tanbih. Wakila yuhditsu sadil muslimin,
al-aghniya. Sebagian ulama berpendapat sepertiganya dihadiahkan kepada orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin. Wa yatasaddaqu bi thuluthin 'alal fuqara, dan sepertiganya lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi gampangnya bahwa hewan kurban ini boleh dibagi tiga, sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiganya untuk fuqara masakin diniatkan sedekah, dan boleh sepertiganya untuk orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin dan diniatkan hadiah. Ya, misalnya nggak nyaman nih masa tetangga, padahal kita tahu dia mampu, jika tidak dikasih mungkin dia ya bisa tersinggung dan sebagainya. Nah, itu boleh diberi hadiah. Jadi bukan sedekah, hadiah. Nah, lalu muncul permasalahan ini tentang kulit kurban ataupun kepala kurban ini yang diperjualbelikan. Kita sepakat dan insyaallah sudah mafhum bahwa itu tidak boleh diperjualbelikan. Namun ada nanti ketika misalnya dijual oleh panitia atau takmir masjid begitu. Nah, ini sering itu kan nggak boleh dan sebagainya. Nah, simak baik-baik ini yang tidak boleh itu yang seperti apa? Wala yabi'u, dan tidak boleh menjual ayyahrum 'alal mudahhi, haram bagi si mudahhi, bagi orang yang berkurban tadi, yang niat berkurban, untuk menjual yahrum 'alal mudahhi bai'u syai'in, menjual sesuatu minal udhiyati daripada hewan kurban, ay min lahmiha au sya'riha au jildiha, baik dagingnya, bulunya maupun kulitnya. Wa yahrum aidan ja'luhu ujratan lil jazar. Nah ini, dan demikian juga haram hukumnya dijadikan upah bagi si penyembelih, bagi jagal lah ya, misalnya jagal orang yang menyembelih atau yang kita wakilkan untuk menjadi penyembelih hewan kita. Walau kanatil udhiyatu tatawwan, walaupun hewan kurban itu hewan kurban yang sunnah sifatnya, bukan yang wajib tadi yang mandurah. Di sini harus perhatikan. Jadi yang tidak boleh si mudhahhinya. Adapun misalnya panitia ataupun DKM atau takmir masjid yang memang si mudhahhi, orang yang berkurban, sudah menyerahkan, menghadiahkan ya kepada misalnya panitia, ini saya hadiahkan untuk panitia, silakan, itu tidak masalah. Seperti halnya para fuqara masakin, dia diberi misalnya dagingnya. Nah, terserah dia, ketika sudah dia terima, mau dia jualkah, mau dia sedekahkan lagi, mau dia hadiahkan, itu terserah dia, boleh-boleh saja. Seperti halnya misalnya ketika dapat hadiah nih, panitia dihadiahkan, ini saya hadiahkan buat Anda atau buat DKM di sini. Nah, nanti dijual belikan untuk beli cat kah, untuk apa gitu. Nah, itu terserah tasarrufnya kemana, terserah panitia ataupun takmir begitu. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan diharamkan secara mutlak bahwa si penerima sedekah pun haram menjualnya, itu harus konsumsi, oh tidak, terserah dia, sudah milik dia, itu mau dijual mau disedekahkan itu terserah dia, suka-suka dia gitu. Nah, baik, terakhir ini sudah insyaallah selesai untuk bab kurban ya, sampai di sini. Nah, permasalahan sekarang tata cara menyembelih yang syar'i. Ini juga harus diperhatikan karena salah-salah bisa jadi bangkai nanti ya. Jika tidak benar, maka berubah status tuh. Iya, kalau kambing anak yang masih 2-3 bulan dalam arti penyembelihan biasa. Coba kalau sapi, misalnya sapi limusin pula yang seharga 50 juta misalnya, ternyata salah tuh menyembelihnya, berubah jadi bangkai, kan sayang. Bukan hanya sayang, waduh itu sangat apa namanya. Baik, nah cara penyembelihan dalam bab az-zabah, karena waktu singkatnya saja. Wa kamalud zakati, dalam kitab Takrib Kamalud Zakat,
Namun dalam syarahnya, jadi kalau dalam matannya ini wa kamalu zakati, dan sempurnanya penyembelihan itu. Namun dalam syarahnya dijelaskan wa kamalu zakati wa fi badin sah wa yusahabu fi zakati, disunahkan dalam penyembelihan. Tapi yang disunahkan yang mana? Karena ini ada 4 hal yang harus terputus, rupanya 2 disunahkan, yang 2 diwajibkan. Nah, maka kita ambil yang lebih artinya yang garis tengah, yang lebih keberhati-hatian, jangan sampai disalah pahami bahwa oh itu sunnah. Misalnya walaupun tidak terpotong bisa hukum dan mari itu sunnah, ini berbahaya. Nah, itu dalam syarahnya dijelaskan dalam Baijuri ya, panjang lebar. Baik. Wa kamalu zakati, dan sempurnanya penyembelihan itu arba'atu asya, ada 4 perkara. Ahaduha, yang pertama qat'ul hulqum, memotong hulqum. Apa itu hukum? Huwa majrun nafasi dukhulan wa khuruja, yaitu saluran pernapasan ya, baik keluar masuknya pernapasan itu ya, saluran pernapasan. Wa tsani, dan yang kedua qat'ul mari, yaitu memotong al-mari. Al-mari ay majra ta'am wa syarab, ya, saluran makanan dan minuman. Ya. Minal halqi, dari halak di sini ya, tenggorokan kerongkongan ini, ilal ma'idati, ke pencernaan. Wal mari, dan posisi mari tersebut, saluran makanan dan minuman itu, tahtal hulqum, berada di bawah hulqum, di bawah saluran pernapasan. Gitu. Manusia pun kan dalam Al-Quran wa idza balagatil hulqum, dan apabila ruh sampai di kerongkongan, di hulqum, di tenggorokan ini, wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian semuanya hina id, tatkala ruh balagatu al-hulquma wa hina idzin tanzurun, dan kalian menyaksikan, maksudnya melihat bakal calon tempat kalian di kubur sana, taman dari taman surga atau lubang dari lubang api neraka. Ini pada saat sampai di hulqum itu. Nah, bagi hewan itulah yang harus terpotong ya, yang wajib terpotong. Wa yakunu qat'u ma dzukira, nah, dan hendaklah ada atau memotong apa yang sudah disebutkan tadi, yaitu hulqum dan mari, daf'atan wahidatan, harus 1 kali sekaligus. Nah, harus sekaligus. Bagaimana kalau ternyata 2 hal tadi, 2 perkara tadi, hulqum dan mari, menjadi 2 kali gitu, 2 kali penyembelihan, tidak putus, ulang lagi, ya, atau 2 kali seret dengan sengaja. La fi daf'ataini, tidak boleh 2 kali sembelihan. Fa innahu yahrumul madbuhu hina idzin, maka jika terjadi 2 kali begitu, haramlah hewan yang disembelih tadi. Pada saat itu haramlah hewan yang disembelih tadi. Wa mata baqiya syai'un minal hulqum, dan jika tersisa sesuatu dari hulqum, belum terputus tuh hulqumnya, wal mari, dan juga mari, saluran pernapasan dan saluran makanan minuman tidak terputus, maka lam yahillal madbuhu, tidak halal hewan sembelihannya. Jadi pisau, golok, tajamnya sudah disunahkan harus tajam. Ternyata begitu seret, dia keburu terangkat ya, belum terputus semua. Nah, maka simak baik, lam tahillal madbuh atau lam yahillal madbuh, maka tidak halal hewan sembelihannya tadi. Wasalis warabi'u, adapun yang ketiga dan keempat, qat'ul wadajain, yaitu memutus 2 wadaj. Apa itu wadaj? Biwawin wadalin maftuhataini, tasnyatu wadaja, atau wadaj, tasnyatu wadaj, dengan memakai huruf waw dan dal yang kedua-duanya difathahkan, merupakan tasniah daripada kalimat wadaja. Bifathid dal, dengan memfathahkan huruf dalnya, wa kasriha, boleh juga dengan mengkasrohkannya, wadija. Wahuma, dan keduanya itu irqani fi safhatil unuq, irqani, 2 otot, 2 urat, fi safhatil unuqi, yang berada di lipatan leher.
ya, di patan leher hewan kurban itu. Muhitani yang mengelilingi atau meliputi, itu mengelilingi, bil hulqumi, mengelilingi apa ini? Hulqum, ya, saluran pernapasan yang melingkar itu di saluran pernapasan. Wal mujzi'u minha, dan yang dibolehkan, dianggap cukup daripadanya, ay allati yakfi fiddaka, yang dikategorikan cukup dalam penyembelihan, syai'ani, dua perkara. Ini batas minimal dua perkara. Yang dua ini tidak boleh tidak, yaitu qat'ul hulqum wal mari, yaitu memotong hulqum, saluran pernapasan, wal mari, dan saluran makan dan minuman. Faqat saja. Tadi kan ada 4. Pertama hulqum, 2 mari, 3 dan 4 wadajain, 2 otot yang berada di mana, di lipatan leher ini yang melingkar di hulqum. Nah, khusus untuk yang 2 artinya tidak terpotong pun tidak masalah, tetap halal. Namun yang 2 yang wajib terpotong, yaitu al-hulqum dan mari. Tapi logikanya ketika hulqum mari terputus, insya Allah itu terputus karena ada di lingkaran itu. Ini andaikan, ulama itu sudah membahas luar biasa ya. Andai pun itu tidak terpotong, hanya 2 saja itu sudah sah. Nah, ini yang sangat-sangat harus diperhatikan bagi yang terbiasa menyembelih. Ya, jangan sampai karena merasa sudah pede, pokoknya asal serat udah putus begitu. Ternyata bangkit lagi, dilihat ya hewannya masih begini, masih hidup, ternyata belum terputus. Nah, ini bermasalah itu. Ada memang pengecualian, ya tadi kan tidak boleh daf'atain. Misalnya ketika menyembelih, goloknya salah ambil, yang tumpul misalnya, mengkilat sama tapi tumpul gitu. Kok susah, cepat ganti. Atau seret tiba-tiba terlepas tanpa sengaja, segera ambil langsung dikembalikan, itu tidak masalah. Ya, jangan sampai seret ini sudah apa, misalnya dipotong sekali, karena keteledorannya, oh belum putus gitu, ulang. Hati-hati. Makanya umumnya tuh yang memberikan batian seperti itu, zrut, karena harus dafatan wahidah, harus satu kali sembelihan zrut untuk yang 2 itu tadi. Ya, kalau yang misalnya apa, wadajain ya, apa setelah itu pun tidak masalah. Makanya mohon maaf, ketika ada yang menyembelih seret begini, suka dilihat sambil apa, diputar begini, ditahan, nah, jangan diangkat. Jadi kalaupun bisa ngecek Pak, seret, yakin nggak gitu, seret, sambil dilihat, sambil ditekan, sambil ditahan, jangan diangkat. Jadi seret begini, nah, balikan lagi ke sini. Jadi jangan zet, dilihat begini, ternyata belum, wah ini masalah itu. Itu yang tidak boleh, dapatani itu. Ya, jadi kenapa kalau yang ahli zet begini, yang ngerti, yang paham, zet dicek sama dia, sambil ini ditahan tetap. Mana ada yang belum ini langsung di. Tapi kalau zet sudah begini, nah ini yang jadi masalah. Wallahu a'lam. Baik, karena waktu juga, itulah pembahasan tentang al-udhiyah dan al-dabah. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus untuk saya menyampaikan untuk kita semuanya. Jika ada yang keliru, itu murni dari saya pribadi, semoga Allah mengampuni kita semuanya, saya mengampuni saya pribadi, dan mohon maaf dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu al-hadi ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.